Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Laraswati, NIM 19650269, kelas Farmasi 4A, akan menjelaskan tentang tanaman obat tradisional. Apa itu tanaman obat tradisional? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anonim 2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman obat tradisional yang dijadikan sebagai ramuan untuk mengobati influenza. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman tapak liman atau Elephantophus scaber. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Elephantophus, spesies Elephantophus scaber. Selanjutnya ada morfologi. Tapak liman memiliki batang bulat, kaku, keras, berwarna hijau tua, dan permukaannya berambut halus berwarna putih. Tapak liman juga memiliki daun tunggal, berbentuk jorong, tepi berkeriting, dan bergerigi-gerigi lemah. Ujung tumpul, pangkal runcing, panjang 15-25 cm, dengan lebar 5-7 cm, permukaan kasar, berbulu, pertulangannya menyirip, dan berwarna hijau. Daun bagian bawah dalam roset akar dengan tangkai berbentuk pelepah pendek. Bunga tumbuhan tapak liman adalah bunga majemuk, bentuk bongkol, bulat telur, dan terletak di ujung batang. Kelopak bunga berbentuk segitiga, berambut dan berwarna hijau. Bunga terkumpul dalam bongkol yang terlindung oleh 3 buah kelopak membentuk seperti cawan segitiga. Bunga tunggalnya terdiri dari tabung bunga berwarna putih dan 4 buah mahkota bunga berbentuk lancet. Rasa tumbuhan ini sedikit pahit, pedas, bersifat sejuk, dan astrigen atau zat yang menyebabkan pengerutan jaringan untuk mengurangi sekresi. Kemudian ada kandungan. Kandungan dari tanaman tapak liman yaitu daun tapak liman mengandung elephantopin, deoxylephantopin, isodeclylphantopin, 11-13 dihydrodeoxylephantopin, elephantin, epridelinolol, strigmasterol, triakontan, lupeol, dan lupeol asetat. Strigasmestrol merupakan turunan steroid dan dapat memicu gairah seksual. Bunga mengandung flavonoid, lutein, 7 glukosida, serta akar mengandung epiprelinol, lupeol, dan strigmasterin. Khasiat yaitu ada kencing nanah, kurang darah, influenza, menghilangkan bengkak, perut kembung, peluruh kencing atau diuretik, pereda demam atau antipiretik, antibiotik, anti radang, dan malaria. Cara pemakaian yaitu untuk obat yang diminum harus direbus dalam bentuk herba kering sejumlah 15-30 gram, kemudian airnya diminum. Untuk pemakaian luar, air rebusan digunakan untuk merendam basir, mengompres bisul, dan eksema, merendam kaki yang kasar dan pecah-pecah. Tumpukan daun juga dapat digunakan sebagai tapal pada perut penderita demam. Selanjutnya ada jahe atau Zingiber officinale, yaitu ada Kingdom Plantae, Subkingdom Viripintae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingibermil,
spesies Zingiber officinal Roscoe. Morfologi. Yang pertama ada morfologi rimpangnya. Rimpang tanaman jahe merupakan jahe yang biasa kita temui di pasar. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang lalu menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Dari rimpang ini, tunas dan akar akan tumbuh menjadi tanaman baru. Warna dan ukuran rimpang jahe berbeda-beda, tergantung pada kultifannya. Umumnya, yang sering kita temui rimpang jahe bentuknya berbuku-buku, agak pipih dan menyebar ke segala arah. Kulit luarnya berwarna coklat muda dan dagingnya berwarna kuning muda. Ada jahe merah memiliki rimpang yang kulitnya berwarna merah dan bersisik, bentuknya pun lebih ramping dibandingkan jahe pada umumnya. Dikenal juga jahe gajah atau jahe badak yang ukurannya cukup besar dan jahe emprit atau jahe kecil. Dari ketiganya, yang paling terkenal khasiatnya adalah jahe merah, sedangkan jahe besar lebih banyak digunakan untuk bumbu masakan. Lalu, jahe emprit lebih sering digunakan untuk pengobatan sehari-hari karena lebih mudah didapat. Yang kedua ada morfologi akarnya. Tanaman jahe memiliki akar serabut, dan akar-akar ini keluar dari rimpang dan warnanya putih kotor. Akar tanaman jahe dibagi menjadi 3 bagian, yaitu leher akar, batang akar, serta tudung akar. Tudung akar merupakan bagian paling ujung dari akar yang melindungi sel-sel di ujung. Selanjutnya yang ketiga ada morfologi batang. Jahe memiliki batang semu yang dapat tumbuh hingga 1 meter. Tumbuhnya tegak dan tidak bercabang, berwarna hijau tua, bentuknya bulat, serta dilapisi bulu-bulu halus. Batang jahe memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Yang keempat, ada morfologi daunnya dari jahe. Daun jahe merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludang daun. Bentuk helai daunnya sempit dan panjang sekitar 15-23 cm, sedangkan lebarnya hanya sekitar 1,5 cm. Daun ini tumbuh berselingan. Daunnya memiliki tepi yang rata, ujung daun meruncing, namun pangkalnya tumpul. Daun jahe memiliki pertulangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daunnya licin. Yang kelima ada morfologi bunga. Bunga jahe menyembul dari permukaan tanah. Bentuknya bulat seperti tongkat atau bulat dengan panjang tangkai sekitar 25 cm. Bunga ini merupakan malai yang tersusun dari beberapa bunga. Bunga jahe memiliki aroma yang sangat tajam dan berbau seperti jahe. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung sepanjang 2-2,5 cm dan jumlah kelopaknya 3 buah berwarna putih kekuningan. Memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan 2 tangkai putih. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermaprodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung yang berwarna hijau. Kandungan pada jahe, yaitu ada minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberin, zingigeron, oleoresin, kamfena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, dan velandren. Khasiat. Yang pertama, membantu mencegah penyakit kanker. Yang kedua, memperlancar sistem pencernaan. Yang ketiga, meredakan rasa mual. Yang keempat, mengendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol. Yang kelima, menghilangkan bau mulut. Yang keenam, mengurangi pembengkakan dan peradangan. Yang ketujuh, untuk influenza. Cara pembuatannya, menyiapkan jahe segar 1 inci, lalu diparut. Kemudian, ambil panci dan tambahkan jahe segar ke dalamnya. Tuang 2 gelas air di dalamnya dan biarkan mendidih. Biarkan air mendidih selama 10-15 menit sampai jahe meresap ke dalamnya. Setelah selesai, tuangkan air jahe ke dalam gelas, bisa ditambahkan perasan lemon dan madu ke dalamnya, kemudian saring sekali, dapat diminum 2 kali sehari untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada tanaman patikan kebo.
atau Euphorbia hirta. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta. Morfologi. Tumbuhan ini hidup pada ketinggian tempat antara 1 meter sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Patikan kebo merupakan herba atau terna, tegak atau memanjat, tinggi lebih kurang 20 cm. Batang berbentuk bulat dan berambut, serta memiliki warna merah atau ungu. Patikan kebo mempunyai warna dominan, kecoklatan, dan bergetah. Daun patikan kebo merupakan daun tunggal, berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing, tetapi bergerigi kecil dan permukaan kasar. Daun bertangkai pendek dan letaknya duduk berhadapan. Bunga yang dimiliki merupakan bunga majemuk. Bunga keluar dari pangkal tangkai daun. Bunga terletak dalam tongkol yang terdiri atas rangkaian bunga. Bunga betina dikelilingi oleh beberapa bunga jantan. Patikan kebo memiliki sifat agak pahit, asam, sejuk, dan sedikit beracun. Kandungan. Patikan kebo mengandung beberapa unsur kimia, diantaranya alkaloid, tanin, senyawa, polifenol, flavonoid, asam organik palmitat oleat, asam lanolat, dan masih banyak lagi. Khasiatnya yaitu peluru air seni atau diuretik, antiinflamasi atau radang, influenza, mengobati disentri, bronkitis kronis, mengobati penyakit asma, dan menghilangkan gatal atau antipuritik. Cara pemakaian. Bahan: daun patikan kebo setengah genggam atau 100 gram, air 750 cc, madu secukupnya. Cara pembuatan: daun patikan kebo dicuci, kemudian direbus dengan air bersih hingga tersisa 3/4-nya. Setelah mendidih, kemudian didinginkan lalu disaring. Hasilnya tersebut diminum 2 kali sehari dan dapat pula ditambahkan madu. Daftar pustaka Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2 2017. Heineka 1987, Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid 3, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Bogor. Modul Pengayaan Biologi Keanekaragaman Tumbuhan, bawah pada Tegakan Hutan, Wanagama, Kabupaten Gunung Kidul untuk SMA kelas 10. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.